Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah hafal doa sebelum belajar? Mari kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi atau pelajaran hari ini adalah yang ke-6 tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun, di mana kita nanti akan membahas tentang Quran surat Al-Maidah ayat 2-3, surat Al-Hujurat ayat 12-13. Untuk yang pertama adalah kita akan membahas Quran surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 2. Mengenal surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah artinya adalah hidangan. Surah ini termasuk golongan surah Madaniyah. Artinya yaitu surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat Al-Maidah ini memuat kisah pengikut-pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang terkenal dengan sebutan Hawariyun, yang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan untuk mereka Al-Maidah, yang artinya hidangan atau makanan dari langit. Menurunkan makanan dari langit termasuk salah satu mukjizat Nabi Isa. Ada banyak mukjizat Nabi Isa, salah diantaranya adalah 1. Menurunkan makanan dari langit. 2. Dapat menghidupkan orang yang telah meninggal atas izin Allah. Yang ketiga, dapat menyembuhkan orang yang punya penyakit kusta. Surat Al-Maidah juga disebut dengan Al-Mu'idz, yang artinya menyelamatkan, karena akhir surah ini mengandung kisah Nabi Isa alaihissalam yang menyelamatkan pengikutnya. Selain disebut Al-Mu'idz, surat Al-Maidah juga disebut dengan Al-Uqud, artinya perjanjian. Kata ini terdapat dalam ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh agar hamba-hambanya memenuhi janji terhadap Allah dan perjanjian yang mereka buat untuk sesamanya. Bunyi surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ayat ini selanjutnya melarang umat Islam melakukan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Oleh karena itu, anak-anak harus memahami bahwa tolong-menolong itu harus bisa dibedakan. Tidak semua perbuatan harus kita tolong. Kita harus melihat perbuatan apa itu dulu. Apabila dalam kebaikan, maka kita boleh melakukannya. Apabila dalam hal kejelekan, contohnya seperti tolong-menolong dalam pencurian, tolong-menolong dalam mencontek saat ulangan, itu tidak boleh dilakukan. Setiap muslim harus saling menolong kepada sesama dalam hal perbuatan yang baik dan ketakwaan.
Setiap muslim harus menghindari sikap menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Tolong menolong sendiri artinya adalah membantu sesama. Membantu sesama itu artinya meringankan beban orang lain. Saling membantu sesama dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. 1. Menolong sesama dengan rasa ikhlas tanpa rasa pamrih. Jika kita menolong, kita dianjurkan menolong dengan ikhlas, tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Yang kedua, tolong menolong hanya dalam hal kebaikan, tidak dalam keburukan atau dosa. Yang ketiga, membantu sesama manusia yang membutuhkan. Yang keempat, tidak membeda-bedakan jika hendak menolong. Apabila kita melihat ada bukan teman kita yang sedang kesusahan, kita harus membantunya, tidak usah membedakan itu teman kita atau bukan. Selanjutnya, memberikan pertolongan apabila tetangga membutuhkan bantuan. Yang keenam, memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Ini sangat penting karena dalam negara kita tidak hanya ada satu agama, tapi lebih dari agama. Untuk materi hari ini, cukup sekian untuk materi hari ini. Diharapkan anak-anak bisa mengambil pelajaran dari materi ini. Anak-anak bisa membedakan antara perbuatan tolong-menolong dalam hal yang baik dan tolong-menolong dalam hal yang tidak baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.